Selamat siang kepada Ibu Eka Fadila SIPMA selaku dosen mata kuliah Metode Penelitian Administrasi serta teman-temanku yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Patricia Magdalena Dewinta dan pada hari ini saya akan menjelaskan alasan serta penjelasan sedikit mengenai latar belakang dan rumusan masalah yang telah saya pilih. Adapun judul penelitian yang saya pilih yaitu berjudul Inovasi Aplikasi Telunjuk Sakti dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Adapun alasan saya mengapa memilih judul penelitian tersebut adalah karena beberapa alasan, yaitu yang pertama terkait dengan relevansi sosial, di mana apakah dalam judul penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat, terutama di Kabupaten Wonogiri, dengan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk. Alasan yang kedua yaitu terkait dengan kebutuhan lokal, di mana mungkin ada permasalahan konkret terkait administrasi kependudukan di Kabupaten Wonogiri yang perlu diatasi, dan dengan adanya inovasi aplikasi telunjuk sakti bisa menjadi solusi yang efektif. Alasan yang ketiga yaitu terkait dengan kemajuan teknologi, di mana judul dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi kesempatan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi seperti penggunaan aplikasi untuk memperbaiki layanan administrasi kependudukan. Alasan yang keempat yaitu terkait dengan kontribusi akademis. Alasan saya mengapa memilih judul penelitian ini, salah satunya adalah saya ingin mengetahui apakah dalam judul penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi pada bidang akademis dengan menghasilkan pengetahuan baru dan pemahaman yang lebih dalam tentang pelayanan administrasi kependudukan terutama di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan latar belakang dari judul penelitian yang telah saya pilih. Permasalahan dalam pola penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih berkaitan dengan pelayanan yang kurang koordinasi, sulit diakses, kurang mau mendengar keluhan, saran, dan atau aspirasi masyarakat, kurang responsif, berbelit-belit, kurang informatif, serta tidak efisien. Oleh karena itu, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 mengamanatkan kepada kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk menyusun serta mengembangkan inovasi pelayanan publik guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan. Untuk saat ini, daerah yang mampu menciptakan dan menerapkan banyak inovasi pelayanan publik, salah satunya yaitu Kabupaten Wonogiri. Adapun salah satu inovasi yang dimiliki daerah tersebut adalah aplikasi Telunjuk Sakti. Menurut keputusan Bupati Wonogiri nomor 91 tahun 2019, Telunjuk Sakti didefinisikan sebagai sebuah inovasi pelayanan yang mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan administrasi kependudukan dengan cepat dan nyaman. Adanya penjelasan mengenai latar belakang dari judul penelitian ini, yaitu untuk menganalisis bagaimana implementasi Telunjuk Sakti dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Wonogiri, serta faktor pendorong dan penghambat yang menyertai prosesnya yang akan dituangkan di dalam subbab dalam penelitian ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit yang menjadi alasan saya mengapa mengambil judul penelitian ini, karena saya tertarik dengan bagaimana implementasi aplikasi Telunjuk Sakti. Pada faktanya, aplikasi Telunjuk Sakti dapat diimplementasikan dalam berbagai cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Wonogiri. Berikut beberapa contohnya.
Yang pertama, pendaftaran penduduk. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mempermudah pendaftaran penduduk baru, termasuk pendaftaran kelahiran dan kematian. Dokumen-dokumen administrasi seperti akte kelahiran dan kematian dapat dihasilkan melalui aplikasi Telunjuk Sakti. Yang kedua, pencatatan sipil. Telunjuk Sakti dapat digunakan untuk mencatat peristiwa penting seperti pernikahan, perceraian, dan perubahan status sipil lainnya. Hal ini dapat membantu mengurangi birokrasi dan mempercepat proses administrasi. Yang ketiga, manajemen data penduduk. Aplikasi ini memungkinkan manajemen data penduduk yang lebih efisien, termasuk pemutakhiran data penduduk secara real-time, pemantauan statistik, dan pelaporan. Yang keempat, pelayanan online. Telunjuk Sakti bisa digunakan sebagai platform pelayanan online untuk masyarakat. Hal ini memungkinkan pengajuan dokumen dan permohonan administrasi secara daring yang dapat mengurangi antrian dan waktu tunggu di kantor administrasi. Yang kelima, keamanan dan keakuratan data. Aplikasi ini dapat membantu memastikan keamanan dan keakuratan data penduduk, serta mencegah potensi kehilangan manipulasi data. Yang keenam, integrasi dengan sistem lain. Integrasi aplikasi Telunjuk Sakti dengan sistem lain seperti Sistem Informasi Geografis atau SIG atau Sistem Identifikasi Biometrik dapat meningkatkan efektivitas dan keamanan pelayanan. Penerapan Telunjuk Sakti dapat membantu mengurangi birokrasi, meningkatkan efisiensi, dan memberikan pelayanan administrasi yang lebih baik kepada masyarakat Kabupaten Wonogiri. Namun, implementasi yang sukses memerlukan investasi dalam pelatihan, infrastruktur, dan dukungan teknis yang memadai. Dalam hal lain, yang menjadi alasan saya mengapa memilih judul penelitian ini adalah karena saya ingin mengetahui bagaimana upaya yang mungkin dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri untuk mengatasi keluhan masyarakat dalam mengakses layanan aplikasi Telunjuk Sakti. Berikut ini, saya akan menjelaskan mengenai upaya yang mungkin dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Yang pertama yaitu pelatihan. Menyelenggarakan pelatihan reguler bagi masyarakat untuk memastikan mereka memahami cara menggunakan aplikasi Telunjuk Sakti dengan baik. Yang kedua, dukungan teknis, di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri menyediakan pusat dukungan teknis atau bantuan telepon untuk membantu pengguna yang mengalami masalah pada saat mengakses aplikasi Telunjuk Sakti. Yang ketiga, kampanye edukasi. Mengadakan kampanye edukasi dan penyuluhan tentang manfaat serta cara penggunaan aplikasi ini, sehingga masyarakat lebih akrab dengan teknologi ini. Yang keempat, penerimaan umpan balik. Menerima umpan balik dari pengguna aplikasi untuk memahami masalah yang mereka hadapi dan memperbaiki aplikasi berdasarkan masukan tersebut. Yang kelima, pembaharuan dan perbaikan. Terus memperbaharui dan memperbaiki aplikasi untuk meningkatkan kualitas dan kinerja serta mengatasi masalah teknis yang mungkin timbul. Yang keenam, aksesibilitas. Memastikan bahwa aplikasi ini dapat diakses dengan mudah oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk yang memiliki keterbatasan fisik atau akses internet terbatas. Yang ketujuh, kemitraan. Berkolaborasi dengan pihak-pihak lain seperti penyedia layanan internet atau lembaga non-pemerintahan untuk meningkatkan akses dan pemahaman masyarakat terhadap aplikasi. Dengan upaya seperti itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dapat membantu mengatasi kendala dan keluhan yang mungkin timbul dalam mengakses layanan aplikasi Telunjuk Sakti, sehingga masyarakat dapat lebih mudah untuk mengakses layanan administrasi kependudukan. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan,
Maka, rumusan masalah yang dapat saya ambil untuk penulisan penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagaimana implementasi telunjuk sakti dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan Kabupaten Wonogiri. Rumusan masalah yang kedua, yaitu apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi aplikasi telunjuk sakti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Wonogiri. Dan rumusan masalah yang ketiga, yaitu bagaimana upaya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam mengatasi keluhan masyarakat dalam mengakses layanan aplikasi telunjuk sakti. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai alasan mengapa saya memilih judul penelitian tersebut, serta penjelasan sedikit dari latar belakang, serta rumusan masalah yang saya kemukakan dalam judul penelitian tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.